Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu rasul yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat keempat Allah pun menyanjungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar dalam level akhlak yang sangat mulia. Hadirin saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja menyanjung akhlak Nabi. Ya, memberikan stempel bahwasannya Nabi ini memiliki kepribadian yang sangat agung sekali, sehingga kita sebagai umatnya harus bangga dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita buka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah juga menyanjungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ya, dari sisi manapun, baik dari sisi ucapan, perbuatan, ya, pendapatnya, maka Nabi Muhammad SAW akan bisa dijadikan suri tauladan sekaligus percontohan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhlak Nabi Muhammad SAW begitu mulia? Karena akhlak Rasul laksana Al-Quran. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah laksana Al-Quran yang berjalan. Dan satu-satunya Rasul sekaligus Nabi yang namanya digandengkan dengan Asmaul Husna atau Asma Allah Azza wa Jalla yang maha mulia adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca kalimat tahlil, maka kita pun akan membaca daripada kalimat Allah dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudaraku, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda Cipete Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita menjadi umat yang senantiasa mencintai sekaligus bisa mengikuti akhlak Nabi kita? Maka setidaknya ada 3 sunnah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah sunnah kauliyah, yaitu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Nabi, ya, yang disampaikan dari Nabi kepada kita, maka ini namanya sunnah kauliyah. Misalnya begini, ya, ahabbul kalami illallah arba'un. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Ya, hadis ini bisa kita buka di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Apa saja kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ini namanya sunnah kauliyah. Kemudian ada namanya sunnah fi'liyah. Ya, ini perbuatan, ya, tingkah laku, akhlak yang dilakukan oleh Nabi. Maka apabila kita mengikutinya, ini namanya sunnah fi'liyah. Misalnya Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Di dalam Al-Quran tidak ada tata cara salat. Ya, di dalam Al-Quran hanya tercantum, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Atau aqimis shalah. Tetapi bagaimana cara sholat? Maka
hadis daripada fi'liyah lah yang menjelaskannya. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya di saat Bilal bin Rabah, ya, setelah wudhu sholat 2 rakaat, kemudian Bilal pun ditanya, apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Ini adalah sholat sunnah wudhu. Maka dibenarkan oleh Nabi, maka ini namanya sunnah takririyah. Hadirin saudaraku jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bangga dan mencintai sekaligus menyayangi dan merawat daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat terbaik. Dan subhanallah, hari-hari ini kita digegerkan dengan salah satu perbuatan daripada Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang di situ karikatur daripada Nabi Muhammad SAW dipertontonkan, dan ini merupakan hinaan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Maka sebagai umatnya kita harus membela dan mencintai Nabi, tentunya dengan cara kita masing-masing. Misalnya dengan memboikot produk-produk Perancis misalnya, ini juga cara terbaik. Misalnya memutuskan hubungan bilateral antara Prancis dengan negara kita, ini juga suatu kebaikan, karena pelajaran penting ini. Kalau kita lihat sejarah, subhanallah, Nabi tidak pernah membalas apabila ada daripada umatnya yang menghina dirinya. Kalau kita buka sejarah di Taif, bagaimana Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai keluar darah, berdarah-darah, kesakitan Nabi. Akan tetapi Nabi pun mendoakan, ya Allah, sesungguhnya kaumku itu tidak mengetahui, maka berikanlah hidayah kepada dia. Nabi memaafkan di saat dirinya pun dicaci. Tapi beda di saat kenabiannya, kerasulannya dicaci. Bagaimana suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Raja Najasyi, dan Raja Najasyi itu pun menyobek-nyobek surat Nabi yang isinya adalah ajakan untuk memeluk Islam. Maka Nabi pun tidak segan-segan mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah untuk menghancurkan daripada tahta singgasana Raja Najasyi. Maka singkat cerita, tidak lama kemudian, kurang lebih 1 minggu, maka Raja Najasyi itu pun dibunuh oleh anaknya sendiri. Keterangan ini bisa kita buka di dalam bukunya Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, salah satu ulama ahli hadis yang berasal dari Indonesia. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita sebagai umat Islam, kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mencintainya, menyayanginya, dan mengenalkan karakter Nabi kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita adakan maulid Nabi di masjid-masjid kita, di majelis-majelis taklim kita, di rumah-rumah kita, yang di situ dibacakan al-berjanji, rotibul hadad dan lain sebagainya, marhaba. Ini sebagai pengenalan kepada keluarga sekaligus saudara-saudara kita agar mencintai Nabi. Jangan sampai kita sebagai umat Islam bertanya, kenapa kita harus merayakan maulid Nabi? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari kota Makkah, beliau mengatakan seolah-olah orang yang mengatakan kenapa kita harus memuliakan Nabi, mengadakan maulid, seolah-olah mereka bertanya kenapa Nabi dilahirkan. Maka tidak ada alasan kalau kita tidak merayakan maulid Nabi. Oleh karenanya di dalam maulid Nabi pun dibacakan sholawat Nabi yang subhanallah pahalanya, man shalla alayya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya menjadi 10 kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang terakhir, mari kita kenalkan anak-anak kita, generasi muda kita dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bisa kita buka kitab Sirah Nabawiyah,
kitab Syama'il Muhammadiyah, dan mungkin buku-buku lainnya yang berisikan tentang sejarah biografi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di dalam hati anak-anak kita ada rasa cinta, mahabbah dan rindu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.